Konsep dasar perilaku konsumen atau yang disebut dengan teori utilitas. Prinsip dasar kepuasan konsumen. Para ahli ekonomi menyebutkan kepuasan total sebagai utilitas total atau total utility dari konsumen. Diperoleh kalau konsumen mengkonsumsi produk itu dapat didefinisikan sebagai kepuasan total yang diperoleh dari sejumlah item per periode waktu. Sehingga fungsi utilitas total atau total utility function itu menunjukkan hubungan antara kepuasan total yang diterima melalui konsumsi produk dan tingkat konsumsi dari konsumen. Faktor yang memengaruhi persepsi dan ekspektasi dari konsumen. Yang pertama adalah kebutuhan dan keinginan yang berkaitan dengan hal-hal yang dirasakan konsumen ketika ia sedang mencoba melakukan transaksi dengan produsen atau pemasok produk. Jika pada saat itu kebutuhan dan keinginannya besar, maka harapan dan atau ekspektasi konsumen juga akan tinggi. Maka demikian sebaliknya. Kalau kebutuhan dan keinginannya kecil, maka harapan atau ekspektasi konsumen itu akan rendah juga. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi persepsi adalah pengalaman masa lalu. Pada saat mengkonsumsi produk tertentu, dari beberapa produsen, maka dia akan membentuk referensi sendiri dari produk yang pernah dikonsumsinya. Yang ketiga, pengalaman dari teman, di mana mereka akan menceritakan kualitas produk yang akan dibeli oleh konsumen. Hal ini jelas memengaruhi persepsi konsumen, terutama produk yang dianggap beresiko tinggi. Untuk resiko tinggi ini diantaranya adalah kalau harganya mahal, atau barangnya susah dicari, maka sebelum mengkonsumsi akan mencari referensi dari temannya. Yang keempat, komunikasi melalui iklan dan pemasaran juga meningkatkan persepsi konsumen. Persepsi konsumen terhadap produk itu bisa dipengaruhi oleh iklan. Jadi kita memiliki referensi tentang sebuah produk atau kita memiliki pengetahuan dari sebuah produk, diantaranya adalah berasal dari iklan. Iklan disampaikan kepada konsumen untuk menyampaikan informasi produk, dan di dalam informasi produk itu tentu akan membedakan antara satu produk dengan produk yang lain, sehingga konsumen itu akan memilih produk itu untuk kepentingan yang terkait dengan produknya. Misalnya satu kasus tentang deterjen. Deterjen itu adalah zat pembersih. Pada dasarnya semua zat pembersih itu mengandung deterjen, baik yang digunakan untuk manusia maupun untuk barang-barang. Pengaruh dari iklan adalah memberikan informasi tentang perbedaan antara deterjen yang satu dengan yang lain, sehingga konsumen diharapkan mengkonsumsi produk deterjen tertentu untuk tujuan tertentu. Artinya tidak menggunakan satu jenis deterjen untuk kebutuhan membersihkan berbagai benda. Maksudnya munculnya iklan Sunlight misalnya atau Mamaline itu ditujukan agar konsumen kalau cuci piring itu jangan pakai rinso, jangan pakai deterjen untuk pakaian, jangan pakai deterjen untuk badan, seperti itu. Diiklankannya sabun mandi tujuannya agar
kalau konsumen akan membersihkan tubuh itu tidak menggunakan deterjen untuk pakaian dan sebagainya. Jadi tujuannya itu, ya. Sehingga iklan itu sangat memengaruhi persepsi konsumen terhadap suatu produk, ya. Meskipun sebetulnya pada dasarnya setiap zat deterjen itu memiliki fungsi untuk membersihkan kotoran. Ya. Karakteristik produk yang diinginkan konsumen. Dalam hal ini terdapat 3 dimensi yang perlu diperhatikan. Pertama, dimensi waktu, dimensi biaya, dan dimensi kualitas. Dimensi waktu itu konsumen ingin produk yang cepat dapat memberikan manfaat. Ya. Jadi memiliki aspek kecepatan dalam memberikan manfaat. Kalau karakteristik murah, konsumen ingin produk yang dikonsumsi itu harganya murah. Ya. Itu karakteristik yang kedua. Yang ketiga adalah karakteristik yang lebih baik atau much better. Ya, ini kaitannya dengan kualitas. Nah, tentu untuk kualitas itu perlu diturunkan lagi karakteristiknya menjadi beberapa item. Ya, karena kualitas ini menyangkut beberapa hal. Ya. David Garvin tahun 1987 menjelaskan ada 8 dimensi yang digunakan untuk menganalisis karakteristik kualitas produk. Nah, tadi kan untuk dimensi kualitas itu diuraikan menjadi beberapa hal karakteristiknya. Yang pertama adalah performansi atau tampilan produk. Gimana tampilan produknya? Ya, sesuai nggak dengan manfaat produknya. Kemudian features atau kelengkapan produk atau atributnya. Ya. Dari fungsi utamanya, kemudian ada fungsi-fungsi lainnya sebagai kelengkapan itu menambah karakteristik kualitas dari produk. Keandalan atau reliability ini mencakup manfaat dari produk. Apa saja manfaat dari produk itu? Conformance atau conformance yaitu susunan produk. Jadi produk itu kalau terdiri dari bagian-bagian tertentu, maka susunannya itu baik atau enggak, pas atau enggak. Kemudian durability, ya, atau daya tahan produk. Ya, produknya tuh awet atau enggak, artinya dapat digunakan berulang atau memiliki daya tahan terhadap kondisi fisik dari produknya. Yang keenam, kemampuan pelayanan atau kegiatan layanan purna jual, ada service repair-nya. Ya. Jadi kalau rusak itu ada nggak jasa servisnya? Kalau nggak ada, kecenderungan bahwa produknya susah untuk dikonsumsi, ya. Misalnya kalau ada dealer baru dari merek mobil tertentu, itu harus dilengkapi dengan layanan purna jualnya atau service repair-nya atau bengkelnya. Kalau nggak ada bengkelnya, sulit untuk dipasarkan, ya, karena kendaraan besar itu, ya, kendaraan itu kalau sering dipakai kan tentu harus harus mengalami perawatan, dan perawatannya harus di bengkel yang sesuai dengan produk mobilnya. Jadi kalau tidak tersedia bengkelnya, maka mobilnya susah untuk ditawarkan, untuk dipasarkan. Yang ketujuh adalah estetika atau tampilan estetika. Jadi tampilannya itu menarik atau enggak. Ini beda dengan performance. Performance itu tampilan secara umumnya. Ya, kalau estetika itu ada tampilan lebih khususnya.
Kemudian yang ke-8, kualitas yang dirasakan atau perceived quality. Ini adalah keterpenuhan manfaat utama dan tambahan dari produk. Jadi kalau produk itu dapat dirasakan manfaat utamanya dan juga manfaat tambahan lainnya, maka pengguna barang itu akan merasakan kualitas yang maksimal. Fungsi utilitas total dan utilitas marginal. Model yang sering dipakai dalam mengukur utilitas total dari suatu produk dibandingkan terhadap produk yang lainnya adalah analisis atribut. Model atribut dari perilaku konsumen dikembangkan berdasarkan tesis bahwa karakteristik produk, performance, features, atau atribut dari produk yang menciptakan utilitas, sehingga apa yang menyebabkan seorang konsumen lebih suka pada suatu merek tertentu dibandingkan merek lain ada kaitannya dengan atribut yang berbeda dari produk pesaing itu. Berikut ini adalah model umum dari fungsi utilitas seperti yang digambarkan ini. Utilitas suatu barang X merupakan fungsi dari performance dan feature dan lain-lain sebetulnya. Ada banyak hal lainnya. Hanya dititik beratkan pada dua hal ini. Bagaimana cara membacanya? Bacanya adalah utilitas X ini adalah barang. Atau kepuasan konsumen dari suatu produk X adalah fungsi atau dipengaruhi oleh faktor performance dan feature atau atribut dan lainnya. Itu cara membaca model. Dalam melakukan analisis perilaku konsumen di pasar, kita perlu membuat beberapa asumsi. Jadi harus ada asumsinya. Memang ada asumsinya. Asumsi itu adalah batasan. Kondisi yang dipaksakan tidak berubah, itu namanya asumsi. Ya, walaupun pada kenyataannya tidak berlaku asumsi itu. Tapi dalam sebuah analisis, asumsi menjadi penting supaya bahasanya tidak berkembang ke arah yang tidak sesuai dengan tujuan analisis. Apa asumsinya? Yang pertama konsumen sudah punya informasi lengkap tentang produknya. Dianggap konsumen itu sudah tahu produk ini apa saja, manfaatnya, bentuknya, dan sebagainya termasuk atributnya. Jadi asumsinya yang pertama konsumen itu punya informasi yang lengkap. Yang kedua, preferensi konsumen dalam mengkonsumsi produk itu harus diurutkan. Ya, preferensi konsumen. Jadi konsumen itu punya opsi terhadap barangnya. Jadi satu barang yang sama dengan produk X, Y, Z. Dan kemudian dia membuat ranking, ya. X yang keberapa, Y yang keberapa, Z yang keberapa. Atau mana lebih baik preferensinya. Misalnya didapatkan ya preferensinya produk X lebih tinggi daripada Y lebih tinggi daripada Z ini misalnya. Jadi preferensi konsumen itu membuat ranking dari produk yang berbeda. Bisa 3, bisa lebih dari itu atau hanya 2. Tapi bukan 1 ya, minimal 2. Jadi dirankingkan mana lebih baik daripada yang lainnya. Konsep dasar dari kurva indiferen. Kurva indiferen merupakan suatu tempat kedudukan titik-titik atau locus of point yang menunjukkan kombinasi konsumsi produk yang berbeda, misalnya X dan Y, di mana masing-masing titik kombinasi memberikan identitas atau kepuasan total yang sama. Asumsi mendasar yang perlu dibuat sebelum analisis kurva indiferen. 1. Semua produk yang dipertimbangkan dalam analisis itu dapat dibagi secara kontinu ke dalam subunit. Ini artinya substitusi. Misalnya 3 apel disubstitusi dengan berapa jeruk gitu ya. Dan seterusnya. Selera konsumen dan urutan preferensi di antara kombinasi itu dapat didefinisikan secara baik dan konsisten.
konsumen produk sebagai suatu yang disukai dalam arti ya berhasrat untuk mengkonsumsi lebih daripada kurang. Hal ini berarti bahwa utilitas marginal atau tambahan kepuasan dari penambahan konsumsi adalah positif. Di marginalnya positif ya. Dari 3 asumsi tersebut di atas, ini akan menentukan karakteristik dari kurva indiferen. Ya, kurva indiferen itu merupakan merupakan fungsi kontinu, bukan sekedar kumpulan titik diskrit. Kurva indiferen tidak saling berpotongan dengan kurva indiferen lainnya. Ya. Kurva indiferen menempati kedudukan lebih tinggi menunjukkan kombinasi konsumsi produk yang berbeda pada kurva indiferen untuk memiliki utilitas atau kepuasan total yang lebih tinggi daripada kombinasi konsumsi produk. Kurva indiferen memiliki slope negatif atau berbentuk cembung atau konveks. Dalam kasus khusus apabila dua produk yang dikonsumsi bersifat substitusi sempurna, bentuk kurva indiferen adalah garis lurus dengan slope negatif. Apabila sifat komplementer sempurna, maka kurva indiferen bersifat berbentuk huruf L. Ini adalah gambaran umum mengenai kurva. Ini bentuk umumnya dari kurva indiferen atau IC, ya, yang menjelaskan hubungan antara berapa barang X yang dikonsumsi dan berapa barang Y yang dikonsumsi, ya, X dan Y-nya. Ini kalau ada beberapa buku yang menempatkan barang Y-nya di vertikal, barang X-nya di horizontal, itu tak jadi masalah ya. Nah, ini ini adalah kurva kepuasan konsumen, ya. Kurva kepuasan konsumen. Sepanjang kombinasi ini, misalnya sepanjang garis kurva ini adalah kepuasan konsumen yang sama ya. Katakan misalnya di titik ini, atau di titik ini, atau di titik ini, kan gitu ya. Itu nilai kepuasannya sama. Bentuk dari kurva indiferen ini konveks atau cekung ya. Ini menunjukkan slope-nya negatif. Maka jika terjadi peningkatan pada konsumsi barang X, ya meningkat nih, misalnya dari sini ya ke sini kan gitu ya. Maka akan menurunkan konsumsi barang Y. Meningkatnya barang X itu kan berarti ke atas. Sedangkan penurunan barang Y berarti ke kiri. Demikian juga sebaliknya, kalau barang Y-nya meningkat berarti ke kanan, maka barang X-nya turun. Ya, itu yang menunjukkan bahwa slope-nya negatif. Konsep kendala anggaran konsumen. Konsep kendala anggaran konsumen, consumer budget constraint. Ini perlu dipahami oleh manajer yang berada dalam manajemen bisnis total agar mampu mempengaruhi konsumen mengkonsumsi produk tertentu melalui peningkatan utilitas total dari setiap atribut yang melekat pada produk yang dijual dengan harga kompetitif. Pada dasarnya, secara konseptual, setiap konsumen memiliki anggaran pengeluaran yang terbatas untuk mengkonsumsi produk yang diperhatikan adalah produk substitusi, terutama yang ada di pasar. Bagi manajer yang berada dalam manajemen bisnis total, produk-produk yang perlu diperhatikan adalah produk substitusi, terutama yang dijual oleh pesaing. Kemudian ada pengaruh perubahan anggaran pengeluaran terhadap pergeseran garis anggaran. Apabila terjadi perubahan anggaran pengeluaran untuk membeli produk yang sedang dipertimbangkan oleh konsumen, hal ini akan berpengaruh pada pergeseran garis anggaran konsumen. Misalnya, karena kenaikan pendapatan keluarga, konsumen membeli mobil kedua, katakanlah mobil sedan dari jenis yang sama. Demikian pula sebaliknya, misalnya karena faktor pertimbangan tertentu, katakan karena penurunan pendapatan atau uang, konsumen mengurangi frekuensi perjalanan menggunakan mobil pribadi hingga menggunakan ban, sehingga penggunaan ban dapat dihemat.
jadi nggak gampang ganti ban. Kemudian pengaruh perubahan harga produk terhadap perubahan garis anggaran. Apabila terjadi perubahan harga dari produk, berarti resiko harga di antara produk itu akan berubah, sehingga akan memengaruhi slope dari garis anggaran. Karena slope dari garis anggaran itu adalah negatif, ya, PX per P-nya adalah negatif. Selanjutnya misalnya, karena kenaikan biaya produksi dalam proses produksi ban Bridgestone yang menyebabkan produsen ban Bridgestone menaikkan harga jual pada tahun berikutnya. Dalam situasi lain, misalnya karena keberhasilan program efektivitas biaya yang mampu meningkatkan efisiensi produk pada proses produksi ban Bridgestone menyebabkan produsen menurunkan harga ban Bridgestone pada tahun berikutnya. Ini gambaran umum mengenai kurva anggaran yang merupakan kurva linear. Ini kurva anggaran. Kurva anggaran garis lurus. Secara matematis dia akan di sini sebetulnya ada titik potong ya, dengan sumbu X dan dengan sumbu Y di titik potong. Ini menggambarkan titik maksimum dari barang X. Titik maksimum barang X ini terjadi ya kalau konsumsi barang Y-nya adalah 0. Sini 0 ya, Y-nya 0, X-nya ini yang paling maksimum. Demikian juga ini. Titik maksimum dari barang X kalau barang X-nya 0, maka barang Y-nya maksimumnya di sini. Nah, sehingga kita tarik satu garis menjadi garis anggaran. Bentuk dari kurva budget line, ya, budget line ini garis anggaran itu budget line itu adalah slope-nya negatif. Ini artinya kalau terjadi peningkatan barang X, ya, maka barangnya akan turun. Barang X-nya naik ke sini ya, dari 0 ke berapa, 1 apa 5 gitu. Barang Y-nya turun dari 10 menjadi misalnya 8. Ini bentuk umumnya ya. Konsep memaksimalkan utilitas atau kepuasan konsumen. Pemahaman terhadap peta indifference atau indifference map dan garis anggaran konsumen atau consumer budget line akan membantu manajer yang berada dalam manajemen bisnis total memahami konsep maksimumkan utilitas. Pada peta indifferent memberikan gambaran tentang selera konsumen dan intensitas keinginan untuk mengkonsumsi kombinasi produk yang berbeda. Sedangkan garis anggaran memberikan gambaran tentang daya beli. Jadi indifference curve menjelaskan tentang selera, indifference kemudian budget line atau garis anggaran memberikan gambaran tentang daya beli. Ini akan membentuk keseimbangan. Keseimbangan konsumen menunjukkan titik kepuasan konsumen yang tercapai karena besarnya keinginan atau kebutuhan itu dapat diwujudkan dengan garis anggaran yang. Nah, berikut ini adalah gambaran umum mengenai keseimbangan kepuasan maksimum dari konsumen. Jadi ini yang bentuknya cekung ini adalah kurva indifferent ya. Sementara yang garis lurus ini adalah kurva garis anggaran atau budget line. Ya. Nah, kemudian keseimbangan terjadi kalau ada persinggungan antara budget line dengan kurva indifferent. Ini persinggungan di titik ini. Maka ini merupakan titik kepuasan maksimum dari konsumen. Ya, kalau terjadi perpotongan seperti ini, ya, ini kurva indifference-nya memotong garis anggaran ini dikatakan bukan titik kepuasan. Jadi
tidak bisa terdapat dua titik pada keseimbangan antara indifference curve dengan budget line. Harus membentuk satu titik aja. Jadi posisinya haruslah bersinggungan, bukan berpotongan. Kalau yang ini adalah berpotongan, yang di bawahnya berpotongan, yang di atasnya adalah bersinggungan. Kuantitas konsumsi, harga, dan kurva permintaan. Secara konseptual, kurva permintaan diturunkan dari grafik konsumsi harga dalam kurva keseimbangan konsumen. Nah, jadi ini adalah menjelaskan bagaimana terbentuknya kurva permintaan dari kuantitas konsumsi harga ya pada kurva indifferent dan kurva budget line. Ya. Ini ada yang vertikal adalah barang Y, yang horizontal adalah barang X ya. Jadi nggak masalah ya perbedaan posisi. Dan 3 garis lurus ini adalah budget line. 3 garis lurus ini adalah budget line. Masing-masing pada budget line itu punya indifference curve-nya sendiri-sendiri. Ini indifference curve yang pertama, ini indifference curve yang kedua, ini indifference curve yang ketiga. Masing-masing membuat persinggungan dengan budget line. Budget line yang pertama, budget line kedua, dan budget line yang ketiga. Nah, kemudian masing-masing titik ini kemudian dihubungkan ya menjadi sebuah garis yang diberi nama kurva konsumsi harga. Ya. Pergeseran dari BL1, BL2, BL3 ini ya terjadi karena adanya perubahan harga dari X. Ya. Dari BL1 ke BL2 berarti perubahan harga X-nya adalah turun. Harga X-nya turun sehingga BL-nya bergeser ke kanan, BL1 ke BL2. Kalau pergeseran BL3 ke BL2 itu berarti harga X-nya naik. Ya. Pergeseran indifference curve ini akan menyesuaikan dengan perubahan dari garis budget lainnya. Ya. Jadi BL1 ke BL2 itu karena harganya turun. Ya, dari harga barang X-nya turun. BL2 ke BL3 semakin turun, ya. Semakin turun. Sehingga ketika diturunkan lagi ya, membentuk kurva permintaan. Kurva permintaan adalah hubungan antara barang X dengan P-nya, dengan harganya. Nah, tadi kita kita dapatkan di BL1 keseimbangannya ada di sekitar 20 ya, 22 ya. Di sekitar inilah. Sekitar berapa nih? 18 ya. 18. Nah, berarti harganya yang tertinggi dia, harganya tertinggi di sini. Ya. Kemudian yang tengah harganya lebih rendah daripada yang kedua. Kemudian yang ketiga harganya lebih rendah dari yang kedua. Ya. Sehingga ketika ditarik garis titik-titik ini, ya, akan membentuk kurva permintaan. Jadi kurva permintaan terbentuk karena PX dari BL1-nya ini lebih besar. Ya. Kan BL1, ini BL1. PX-nya lebih besar, nah paling besar ya. Kemudian PX BL2-nya lebih besar dari PX3. Nah, berarti ini tertinggi, ini menengah, ini rendah. Sehingga membentuk kurva permintaan. Jadi kalau Anda menggambarkan kurva permintaan dari perubahan harga satu barang tertentu, ini diturunkan seperti ini. Dan perubahan BL-nya terjadi karena perubahan harga dari satu produk saja. Ya.
Kurva konsumsi pendapatan dan kurva angle. Secara konseptual, kurva angle diturunkan dari grafik konsumsi pendapatan dalam kurva keseimbangan konsumen. Kurva angle menunjukkan banyaknya produk yang ingin dibeli per unit oleh konsumen pada tingkat pendapatan. Ceteris paribus, ya artinya faktor lain dianggap konstan, misalnya perubahan harga dan sebagainya, agar memaksimumkan utilitas. Nah, kita lihat, nah ini dia. Nah, kita menggunakan kurva interference curve dengan budget line ya. Ini ada 3 kurva budget line dengan kurva interference curve-nya. Jadi ada 3 kondisi keseimbangan yang terjadi antara interference curve dengan budget line. Pergeseran dari budget line yang pertama ke budget line yang kedua itu terjadi akibat adanya peningkatan pendapatan konsumen. Ya. Jadi kalau pendapatan konsumennya meningkat, maka budget line-nya bergeser ke kanan. Ya, misalnya BL1 ke BL2. Tapi kalau ada penurunan pendapatan, ya, budget line-nya bergeser ke kiri, misalnya dari BL3 ke BL2. Ya, kalau dari BL3 ke BL2 itu terjadi penurunan pendapatan, tapi kalau dari BL2 ke BL3 itu terjadi peningkatan pendapatan. Ini adalah titik kepuasan konsumennya. Ya. Jadi perubahan interference curve yang pertama itu menyesuaikan dengan budget lainnya. Ini yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Ini budget line-nya, ini interference curve. Nah, kemudian kita tarik ke bawah. Ya, kita tarik ke bawah. Ya. Kita membentuk kurva yang disebut kurva penawaran. Ya. Berapa unit yang dikonsumsi, kemudian berapa pada tingkat pendapatan tertentu, ya, tingkat pendapatan tertentu. Nah, karena BL ini bergeser karena adanya perubahan pendapatan, ya. Ya, jadi pada BL1 ini tentu pendapatan yang terendah. BL1 pendapatan terendah, BL2 yang menengah, BL3 yang tertinggi. Maka M-nya itu yang terendah itu BL1. Kemudian yang di atasnya BL2, di atasnya BL3. Sehingga membentuk kurva angle ini. Kurva perubahan permintaan pada barang X karena perubahan pendapatan. Artinya adalah kurva penawarannya, kurva perubahan permintaan itu masuk kurva penawaran dari produk X-nya. Ya. Jadi kurva angle terbentuk karena M1, ya, M1 lebih besar daripada M2, lebih besar dari M3. Mana M1-nya nih? M1. Ini M1 nih. Ya. Yang dimaksud M1 itu adalah C. C aksen, B aksen, A aksen. Jadi M1 adalah C aksen, M2 adalah B aksen, M3 adalah A aksen. Langkah dalam riset kepuasan konsumen, ya, riset kepuasan konsumen dapat dilakukan dengan metode pengumpulan data melalui wawancara langsung, surat, telepon, dan sebagainya. Ya, jadi pendekatan bergantung pada pertimbangan sebagai berikut: kebutuhan untuk memperoleh data dan segmen yang berbeda dalam populasi, lingkup atau cakupan geografi, kebutuhan untuk mengetahui data responden sebagai referensi, kompleksitas dari informasi yang dibutuhkan, banyaknya tenaga bantuan sebagai pewawancara tersedia, kuantitas dari informasi yang diperlukan, kecepatan peroleh data dan yang tersedia, kemudian preferensi personal dari pewawancara. Jadi kalau mau melakukan riset kepuasan konsumen, maka unsur ini perlu diperhatikan sebagai aspek dalam mendapatkan data di lapangan. Metode yang digunakan ialah pengumpulan data melalui instrumen telepon, survei, menggunakan surat, pendekatan wawancara langsung.
Pada dasarnya proses riset kepuasan konsumen akan mengikuti beberapa langkah. Didefinisikan dulu manajemen kualitas yang dihadapi, menetapkan sasaran dan tujuan riset, mencari data sekunder, melaksanakan riset eksplorasi, merencanakan strategi pengumpulan data primer, merancang instrumen riset kepuasan, melaksanakan pengumpulan data primer, proses dan analisis, kemudian interpretasi dan implementasi hasil riset. Ini adalah sebuah proses riset dengan pendekatan kualitatif, ya, tapi juga mentransformasi data kualitatif menjadi data kuantitatif, yaitu menjadi data sekunder. Nah, ini perlu dipelajari secara khusus kalau memang mau melakukan sebuah kegiatan riset, ya. Ringkasan silakan dibaca sendiri, ya. Topik lainnya.